Boy Hamzah. Ini kan tadi kita ngomong, ada orang tua yang datang ke sini yang anaknya dibully, ternyata anaknya Boy Hamzah nih. Oke, tapi sebelum ke Boy Hamzah maaf ya. Rafathar juga kemarin pernah juga ya? Bukan bully ya, kayak dia ditonjok, dipukul, yang namanya juga anak kecil, Tapi bully itu bisa... ya bully kan bisa verbal, bisa fisik, bisa mental. Nah, yang verbal anak gue pernah Aisyah tuh. Aisyah pas lagu pertama dia keluar, teman-temannya tuh yang itu, alah lagu gitu aja, alah gitu. Sempat drop juga itu secara mental tuh langsung dia agak jadi malu untuk takut berkarya lagi kayak gitu-gitu. Intinya tuh awal pemicu dari sebuah bully, entah itu fisik, verbal, mental, awal pemicunya kita harus segera reda. Betul, dan jadi awal pemicunya juga bisa apapun juga, misal karena orang itu tidak berkecukupan dibully, orang itu nggak good looking dibully. Anak kamu dibully gara-gara? Ya gara-gara anak artis. Paling sama kayak anak gitu. Jadi terus umur berapa anak lu, Bro? Emang kan dari umur 8 tahun. Nah, dari kecil tuh tadi yang contoh-contoh dibully itu yang kekurangan misalnya. Nah, ini yang menonjol biasanya juga. Ya, itu juga dibully juga. Ya, karena misalnya anak seorang artis gitu kan tentu dia akan menonjol di sekolahnya. Anak pejabat tentu dia akan menonjol di sekolahnya. Bully gara-gara ganteng. Ya, aku rasa dibully seperti itu. Jadi sama teman-temannya yang laki-laki seperti aku dulu lah. Kalau dulu kan aku suka yang tadi kita bahas masalah verbal dibilang bule tesase, bagaang, baga gitu kan. Tahu nggak baga bahasa Minang tuh? Berani kau, berani. Oh, lu orang Minang ya? Enggak, aku bukan orang Minang. Terus ketika SMP misalnya kita terlalu pintar atau terlalu baik gitu, guru nanya, siapa yang bisa nyelesain ini misalnya. Nah, kita didik anak-anak kita juga seperti itu gitu. Saya misalnya, siapa yang mau ngapus? Saya. Itu mereka bilang panjile dalam bahasa verbal. Yang hingga akhirnya sampai ke tindak kekerasan seperti yang terjadi kayak anakku pulang sekolah didapati oleh istriku punggungnya ada bekas sepatu. Bekas sepatu. Sebentar, anak lu nggak cerita? Enggak. Tapi pas dia mungkin nggak tahu. Hasil buliannya ada bukti istilahnya. Ada tapak sepatu di punggungnya. Ada tapak sepatu sehingga akhirnya ditanya sama istriku gimana ceritanya. Jadi tuh dulu ada kakak kelas yang suka jegal dia kalau lewat. Jadi setiap lewat tuh sama si kakak kelas tuh dijegal. Nah, terus kalau dia jalan tuh orang lari-lari tendangan terbang ditendang. Innalillahi. Terus gak melawan anak lo? Kita ajarin buat ngelawan dan sampai akhirnya kan membela diri. Jadi siapapun yang melakukan pelecehan, sentuhan terhadap anak kita laki-laki atau perempuan dan kalaupun misalnya dibully secara verbal, kita ajarin kamu mesti lawan. Oke, yang dilakukan anak lu gimana? Akhirnya dia fight ya kan, karena diajakin berantem terus sampai akhirnya matanya biru. Nah, ketika biru ini sampai ke rumah, buat aku yang namanya berantem itu anak kecil biasa lah gitu. Tayangan kita juga berantem-beranteman ya kan gitu. Tapi kalau misalnya udah ke mata, ini kan berarti datangnya dari dalam. Ada kebencian. Ya kan, ada kesengajaan. Pas bulat di mata. Tidak hanya berantem anak kecil gitu. Tidak hanya berantem anak kecil gitu. Terus akhirnya yang lu lakuin adalah? Aku pengen datang ke sekolah. Udah? Belum. Oh, belum. Ini baru kejadiannya? Sekitar sebulan lebih lah. Sekolahnya di Jakarta? Sekolah di Jakarta. Oke, terus. Ya kan, terus aku pengen datang ke sekolahnya, cuman istriku bilang, ini aku lagi komunikasi sama wali kelas, sama kepala sekolah. Orang tuanya mau dipanggil, anaknya juga dipanggil. Kita biarin aja dulu sekolah. Jadi kita percaya dulu nih, karena pengganti kita di sekolah adalah para guru kan. Perkembangan selama ini seperti apa? Alhamdulillahnya akhirnya orang tua dipanggil, sekolah kooperatif banget ya, maksudnya tanggap banget mengenai hal ini. Terus si anak berdua nih malah jadi bestie. Iya. Yang musuhan itu. Yang musuhan ini malah jadi bestie. Yang suka ngajakin dia berantem ini malah jadi bestie. Jadi. Nah, terus tapi sempat gak lu ajak ngobrol anak lu gitu? Waktu itu dia sempat memendam atau ada trauma atau bagaimana? Meskipun alhamdulillah sekarang ujungnya kan udah berteman ya. Tapi lu pernah ajak ngobrol gak sebelum itu? Aku selalu ajak ngobrol dan dia memang ke aku tuh cenderung takut salah ngomong. Lu takut salah? Dia takut salah ngomong gitu kan, tapi aku tetap berusaha untuk komunikasi sama dia. Kamu nggak usah sekolah dulu ya, karena kalau dengan keadaan seperti itu kan, ketika dia sekolah nanti dia malah dibully lagi sama teman-temannya, dianggap lemah atau gimana.
Dan tetap kita juga ke anak itu ngasih tahu kan sama kayak A.A. Raffi kalau Rafathar didatengin atlet MMA nih. Iya, biar dia belajar. Biar dia belajar. Nah, kalau aku juga ngedatangin guru silet harimau gitu. Oh. Sama belajar taekwondo juga nih. Tujuh manusia harimau. Ya, itu cuma harimau, jadi macan dia. Oke. Nah, cuman memang dari awal kita tanamin bahwa dia harus membela diri dia tapi bukan berarti offense. Iya. Tapi Pak Hendra, berarti tindakan orang tua murid yang seperti ini tuh justru bagus ya mengkomunikasikan Karena dengan orang tuanya ini nggak langsung jar-jar gitu. Jadi memang ada komunikasi dulu. dia langsung jar-jar. Jar-jar. Kalau saya mungkin mau jar-jar juga. Oh iya. Iya, cuman karena istri saya sudah komunikasi kan. Berarti komunikasinya baik, Mas. Istrinya. Iya. Banyak enggak gitu. Ya, tapi untungnya ada yang saling ngerem. Bener. Dan ternyata endingnya juga bagus ya. Endingnya happy Endingnya ending. bagus ya. Oke. Karena lu pernah berantem waktu kecil? Oh dia berantem mulu. Sering. Oh tahu orang berantem mulu. Berantem mulu. Tapi pernah Iya. dibully nggak? Setiap hari. Setiap hari. Waktu SD itu saya dibully setiap hari. SMP juga begitu. Kan saya sekolah di sekolahan Caltex. Bapak saya bilang dari negeri pindah ke Caltex, saya sekolahin kamu di sini susah masuknya meskipun kamu juara umum waktu SD, tapi susah. Karena hanya untuk anak-anak Caltex kan. Jadi kamu jangan bikin malu. Nah, ini penting pesan dari orang tua. Jangan bikin malu. Sama Pak Jokowi saya dengar juga pesan ke anak-anaknya, jangan bikin malu Bapak. Orang tuanya istriku wakil bupati bilang ke anak-anaknya jangan bikin malu saya. Itu penting. Nah, ketika SMP saya dapat bulian seperti yang sama seperti Yusuf kayak ditendang dari belakang, dijegal, terus dibilang penjilat. Tapi pas ketika kelulusan akhirnya apa? Ketika dibully terakhir kali pas kelulusan saya berontak. Saya pukulin akhirnya. Oh gitu. Iya, jadi saya lawan gitu kan karena udah lulus. Ya, dia mah sama artis aja kalau belum bisa berantem dia, ya kan bro? Oh iya. Iya dia mah dulu emosi naik turun. Tapi sekarang udah berubah, dia udah hijrah. Ya kan bro? Iya. Jadi dulu salah Lu satu petarung jalanan kau dulu ya. Jadi dulu adik gua nih syutingan sama dia. Ya kan bro? Iya. Adik gua syuting sama dia. Dia mah sering emosinya tinggi. Tapi sekarang justru dengan segala apa yang sudah dilewatin, mungkin pengalaman hidupnya dia banyak. Dan istrinya yang meredam. Dan sekarang udah hijrah. Kawan singa gitu. Apa yang membuat lu bener-bener jadi maksudnya titik balik hijrah gitu bro? Ya hijrah lah kita bilang kan pengalaman Proses. Benar. Ya anak lah dan kehampaan gitu. Oh iya. Jadi kita kerja waktu kita habis kan, semua orang ketika kita pulang dapat duit tepuk tangan. Tapi nggak ada yang tahu ada kekosongan di rohaniah kita gitu kan. Terus kita nggak sholat, kita nggak kenal Allah sama sekali. Itulah makanya namanya manusia itu punya proses. Iya. Apa juga ya. Ini proses juga dia. Proses jadi apa? Proses setelah kemarin ditipu dia juga. Ditipu lagi. Tapi ini permintaan dari istri atau dari lu sendiri bro? Dari diri sendiri. Ya, cuman istri kangen tuh sama Boy Hamzah yang dulu jenggotan, dulu pakai sorban, nah dia kangen. Kita harus panggil istrinya dulu ke sini. Ya. Sini Bu Boy. Sini Bu Boy. Ini adalah sosok Kotos. Lucu amat sih lu ketemu Kotos. Lucu, laki bini ngetos. Ini adalah istrinya Boy Hamzah. Kalau pelukan kan teletabis ya. Iya. Gimana Mbak? Siapa namanya Mbak? Mbak Rina ya. Mbak Rina gimana ngelihat Boy sekarang jauh lebih dewasa, lebih udah Islam, udah begini. Tadi gue bilang yang ngeredam tuh lu. Gimana Bu Rina? Ya makin cinta lah ya. Iya. Pokoknya yang tadinya udah cinta, udah cinta tambah cinta lagi. Oh iya. Makin cinta. Bangga lah dengan banyak perubahan yang apa ya, yang terjadi sampai saat ini, detik ini. Ya bersyukur, alhamdulillah. Kalau bukan dari diri dia sendiri ya mustahil gitu terjadi sih sebenarnya gitu. Bukan dari aku juga, meskipun aku bersabar misalnya atau gimana gitu. Tapi kan tetap kalau orang nggak pribadinya iya, nggak, kalau dari diri dia sendiri nggak ada keinginan atau dari dasar hatinya nggak baik ya akan susah. Iya benar nggak? Tapi tau gak sih, Boy ini kan kayak preman jalanan gitu, tapi yang gitu tuh bisa romantis dan lembut di hati terkecilnya. Nih, Apa sih buktinya? Boy itu masih simpan surat cinta pertama. Lihat yuk. Surat cintaku yang pertama. Surat cinta. Baca. Suami. Oh, baca, ini dari Mbak Rina. Iya. Baca, Po. Suamiku, terima kasih sudah Menemukanku. menemukanku
Terima kasih sudah memilihku. Terima kasih untuk bayi cantik di rahimku. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Terima kasih untuk semua usaha yang kamu lakukan buat keluarga kecil kita ini. Tetap semangat ya. Kamu suami terhebat dan pasti akan jadi abah terbaik. I love you, we love you. Itu pas lagi hamil anak pertama. Iya. Apa ya? Pakai mic. Bawaan anak pertama ya. Bukan. Apa ya, kadang tuh kan kita tuh ngelihat suami itu kan kerja. Kasihan gitu kan. Apalagi yang namanya syuting dari pagi sampai pagi gitu. Nggak semua lelaki bisa bertanggung jawab seperti itu. Nah jadi apa ya, aku kayak ya harus bersyukur aja gitu ada suami yang mau bertanggung jawab, yang mau sayang sama aku dan anak-anak. Intinya sih kalau aku bilang dalam berkeluarga itu kan harus tetap memupuk cinta, harus saling sayang terus ya sayangnya. Harus kayak pacaran terus tiap hari gitu. Lu mau bilang apa dong sama istri lu? Aduh, Hebat ini. astaga. Ya ini apa ya? Intinya aku harap sih jangan pernah menyerah. Karena kembali lagi yang tadi namanya perbaikan diri itu tidak hanya dalam satu hari orang berubah. Kadang naik, kadang turun, kadang hilang, kadang ada lagi dia. Makanya suasana keharmonisan, suasana agama itu harus terus dibikin. Terus kalau misalnya aku mati duluan, jangan nikah lagi ya. Ya, Kok ngomong gitu loh, anakku masih kecil loh, 5 loh. gitu bro. Nggak biar bareng-bareng ntar kan. Tapi itu banget pesan terakhirnya ih. Enggak, dia suka ngomong gitu loh. Selalu ngomong gitu. Iya, Tapi kalau misal istri yang duluan, lu mau nikah lagi nggak? Udah bilang sama dia nggak? enggak, aku nyuruh iya. Aku sih nyuruh nikah lagi. Ini pembicaraan apa sih ngomong gitu? Astagfirullah. Itu juga kan anaknya 5 ya. Tapi kan itu Iya, sisi iya. romantisnya begitu. 5 juga. Ih, anak kita 5. 5 anak lu? Iya. Ya lo rajin juga lu ya. Kita Enggak juga rajin, rajin kita Ya juga Allah. rajin. Dan itu tadi yang bayi, yang surat itu bayi yang pertama. yang Berarti udah lama banget dong. Lama banget. Anak pertama umur berapa? 10. 10 tahun. Yaudah, yang berikutnya nih kita sudah kedatangan tamu spesial juga sebagai penyanyi terkenal. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di FYP. Warrior pagi. Satu fakta. Untuk laki-laki kalau kita menggigil ketika sedang buang air kecil gitu. Berarti kita lagi diliatin sama hantu.